Halo guys, kalian mau tahu nggak sih kegiatan orang kaya? Kalian tahu pasar keuangan internasional itu ada 5 elemen. Yang pertama ada pasar valuta asing, yang kedua ada pasar uang internasional, yang ketiga ada pasar kredit internasional, yang keempat ada pasar obligasi internasional atau bond market, dan yang terakhir ada pasar saham internasional atau stock market. Pasar valuta asing itu apa sih? Bayangkan saja ketika kalian ingin berpergian ke luar negeri, contohnya itu dari Indonesia ke Amerika, otomatis kalian itu harus menukarkan uang dari rupiah ke dolar. Inilah yang dinamakan pasar valuta asing. Selanjutnya itu ada transaksi valuta asing. Yang pertama itu ada pasar bebas atau OTC. OTC ini merupakan metode transaksi keuangan yang dilakukan secara langsung, akan tetapi tidak harus melibatkan penjual dan pembeli di lokasi fisik. Contohnya itu seperti melakukan transaksi online. Yang kedua ada pasar spot, yaitu pertukaran mata uang langsung dengan menggunakan kurs spot yang telah ditentukan. Contohnya itu ketika Budi ingin membeli ringgit dengan harga 20.000 saat ini, maka pada saat itu juga Budi harus membayar ringgit dengan harga 20.000. Yang ketiga ini ada jangka waktunya. Ketika Budi ingin membeli ringgit saat 3 bulan yang akan datang, maka pada saat jatuh tempo diasumsikan Budi harus membayar sekian. Yang terakhir ada pasar antar bank, yang dimana nantinya di pasar itu bank-bank di seluruh dunia menjual dan membeli mata uang. Selanjutnya, pasar uang internasional, yaitu pasar global yang memperdagangkan mata uang di berbagai negara. Hal ini biasanya dilakukan dengan jangka pendek atau short term. Salah satu contohnya itu call money. Ada bank A dan bank B, yang dimana bank A memiliki kelebihan dana kas dan ingin meminjamkannya ke bank B. Dan bank B dapat meminjam dana dari bank A jika membutuhkan likuiditas. Elemen yang ketiga merupakan pasar kredit internasional. Seperti yang kita tahu, pasar kredit ini merupakan pasar global yang mempertemukan permintaan atau supply dan penawaran atau demand. Beda halnya dengan pasar uang, jika pasar kredit ini dilakukan mulai dari jangka menengah hingga jangka panjang. Contohnya, ketika Bank Dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia, di mana pemerintah itu dapat melakukan pembangunan jalan tol baru. Pasar obligasi internasional, pasar global yang mempertemukan permintaan dan penawaran obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan di berbagai negara. Dan pasar ini terbagi dua, yaitu korporasi dan pemerintah. Halo Dar, aku baru saja membeli obligasi pemerintah Jepang. Menurutku ini investasi yang aman dan menguntungkan. Benarkah? Kenapa kamu memilih obligasi Jepang? Pertama, Jepang memiliki ekonomi yang stabil dan tingkat utang yang rendah, sehingga obligasi mereka dianggap sebagai investasi yang aman. Kedua, suku bunga di Jepang sangat rendah, sehingga investor mendapatkan keuntungan yang stabil dari pembayaran kupon obligasi. Menarik. Tapi bagaimana dengan resiko nilai tukarnya? Nilai mata uang Jepang bisa saja turun, sehingga keuntunganmu dalam rupiah bisa berkurang. Itu benar, tapi aku yakin nilai yen akan stabil dalam jangka panjang. Selain itu, aku sudah mempertimbangkan risiko nilai tukar dalam strategi investasiku. Baiklah, aku mengerti. Tapi aku lebih suka berinvestasi di obligasi perusahaan multinasional seperti Apple. Potensi keuntungannya lebih tinggi, meskipun resikonya juga lebih besar. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengan pasar ini. Ya, pasar saham internasional atau stock market, yang dimana memperjualbelikan aset-aset yang bisa menjadi kepemilikan, dan mainannya om-om tajir yang sering mantengin laptop. Ketika kurva itu selalu naik, maka om-om itu akan seneng dan menjadi crazy rich, dan tentunya mempunyai banyak uang dan hidupnya pun makmur. Bayangkan saja ada sebuah perusahaan Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Seluler, yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar global, dan Telkom itu memutuskan untuk melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek New York atau NYSE. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai pasar keuangan internasional. Gimana nih jadi orang kaya? Udah pasti seru kan?